Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry di hari Minggu yang ketiga bulan Februari, tepatnya hari Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025. Oleh sebab itu jangan lupa sediakanlah roti dan anggur perjamuan kudus, bisa juga diganti dengan biskuit, sirup atau teh. Dan marilah kita buka dalam doa. Bapa kami yang di sorga, segala puji-pujian, syukur dan terima kasih kami yang beribadah kepadamu pada hari ini, karena kebaikan kasih karunia Tuhan telah menganugerahkan kami waktu dan kesempatan yang berharga pada saat ini untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan, memberitakan firman Tuhan. Sebagai tanda kami sungguh-sungguh adalah murid-murid-Mu Tuhan Yesus di akhir zaman yang tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Jadilah kiranya ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Ubah hatiku, jerikanku, jamahlah rindu hadiratmu. Ku sembah rindu
Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita sediakan pembacaan firman dari Injil Yohanes pasal 6. Kita baca mulai dari ayat 60 sampai dengan ayat 71. Injil Yohanes pasal 6 mulai dari ayat 60 sampai dengan ayat 71. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan waktu yang sangat berharga dan indah ini, di mana kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Untuk itu Bapa, berkatilah dan urapilah kami semuanya, baik kami yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman, supaya pemberitaan firman ini sesuai dengan rencana dan kehendak Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Yohanes 6 ayat 60 sampai 71. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun salah seorang di antara kamu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, walaupun dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini menceritakan Tuhan Yesus berada di rumah ibadah orang Yahudi yang kita sebut sinagog ya. Dan Tuhan sedang mengajarkan bahwa Dia adalah roti yang turun dari sorga. Dan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan juga mengatakan, barang siapa yang mau makan roti yang turun dari sorga itu, yaitu memakan daging Tuhan Yesus dan meminum darah Tuhan Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu ada di ayat-ayat sebelumnya ya. Perkataan-perkataan ini terlalu keras buat banyak murid-murid Tuhan Yesus yang sedang mengikut Tuhan Yesus waktu itu. Yang dikatakan murid-murid Tuhan Yesus adalah, kalau kita lihat pembacaan sebelumnya, ketika Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit dan kemudian orang sudah kelaparan, para murid sudah kelaparan, Tuhan suruh memberi makan mereka semua.
Jadi dicatat di Alkitab ada 5.000 laki-laki. Kalau ditambah dengan wanita dan anak-anak jadi sekitar 10.000 orang ya. Dan 10.000 orang inilah yang mengikuti Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata, karena Tuhan tahu isi hati mereka ya, bahwa mereka mengikuti Tuhan Yesus, sebenarnya tujuannya kebanyakan dari orang banyak itu, murid-murid Tuhan itu, mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai seorang raja. Karena waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi ya. Jadi mereka mengira bahwa Tuhan Yesus itu Mesias Juru Selamat yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Padahal bukan itu maksud kedatangan Tuhan Yesus turun ke bumi ya, dari sorga. Makanya dia sebut, akulah roti yang turun dari sorga. Barang siapa yang memakan tubuhku, yaitu roti yang turun dari sorga, dan meminum darahku, jadi makan dagingku, minum darahku, dia akan hidup bersama aku, bersama Tuhan, dan akan hidup yang kekal. Arti daripada makan daging Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus adalah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga semua firman-Nya itu yang dia ucapkan, yang dia ajar, murid-murid Tuhan harus percaya bahwa dialah Yesus Kristus anak Allah yang turun dari sorga, yang menjadi juru selamat, anak domba Allah yang akan memberikan hidup yang kekal. Dan waktu Tuhan mengatakan siapa yang memakan tubuhku atau dagingku dan meminum darahku, artinya barang siapa yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, percaya pada firman-Nya dan melakukan firman-Nya, itu akan memperoleh hidup yang kekal. Bila suatu saat kita meninggalkan dunia ini, kita akan hidup bersama Tuhan Yesus di sorga ya. Itulah yang dimaksud hidup yang kekal, hidup sampai selama-lamanya. Bahkan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru, kita pun tinggal bersama Tuhan di langit baru, bumi yang baru nanti. Jadi perkataan Tuhan Yesus tentang makan dagingku, minum darahku membuat banyak goncang. Banyak murid-murid Tuhan yang mendengarkan pada saat itu, yang berjumlah sekitar 10.000 orang, goncang iman mereka, pikiran mereka, sehingga banyak yang mundur meninggalkan Tuhan Yesus ya. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada 12 muridnya, apakah kamu juga tidak pergi seperti murid-murid yang lain? Tapi apa jawab Petrus? Kemana lagi kami akan pergi? Kami tetap mengikut Engkau Tuhan Yesus, karena perkataan-perkataanmu itu adalah kekal ya, perkataan yang hidup dan yang kekal. Jadi kami tidak akan meninggalkan Tuhan, kami akan ikut Tuhan terus. Dan Tuhan berkata, aku yang telah memilih kamu 12 muridku, kamu tidak pergi karena saya tahu kamu ikut aku, karena itu adalah anugerah Bapa Sorgawi. Jadi apa artinya buat kita pembacaan firman hari ini? Yang pertama, kita bisa percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus di akhir zaman ini, itu semua karena anugerah Bapa, bukan karena kita punya kebaikan ya, bukan karena kita punya kemampuan sehingga kita diangkat jadi murid Tuhan Yesus, tidak. Dan Tuhan Yesus berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Jadi kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus saat ini karena Tuhan yang memilih kita. Dan itu karena kasih karunia Bapa Sorgawi. Dan pelajaran kedua, itu yang pertama ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, seperti yang kita lakukan saat ini, apabila ada firman-firman yang kedengarannya keras atau kita tidak mengerti sekalipun,
Jangan itu membuat iman kita turun. Atau bahkan kita meninggalkan Tuhan Yesus. Itu salah ya. Itu yang dilakukan murid-murid Tuhan dalam pembacaan tadi. Mereka karena mendengar perkataan Tuhan Yesus, perkataan itu, siapa yang mau makan dagingku, minum darahku, akan hidup kekal. Mereka tidak mengerti atau mereka mengartikan secara hurufiah saja. Sehingga mereka, atau mengerti juga, tapi mereka menganggap itu terlalu keras. Padahal yang dimaksud Tuhan, siapa yang makan dagingku, minum darahku, yaitu mau percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh dan menerima, melakukan firman-Nya dengan tuntunan pimpinan Roh Kudus. Jadi tidak ada yang susah ya. Perintah-perintah Tuhan tidak ada yang sukar. Kalau kita baca di surat 1 Yohanes, di situ dikatakan perintah-perintah Tuhan itu tidak ada yang susah. Yang berkata susah itu sebenarnya iblis, supaya kita terpengaruh firman Tuhan susah. Padahal itu bisikan iblis ya. Karena firman Tuhan berkata di 1 Yohanes, perintah-perintahmu Tuhan, firman-Mu itu tidak ada yang sukar. Ya, jadi marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman dengan tetap setia mengikuti Tuhan Yesus, mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan tetap setia bersaksi, melayani Tuhan, dan memenangkan jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya buat Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan disebut Tuhan adalah hamba-Nya yang baik, sahabat Tuhan yang tetap setia melakukan firman Tuhan dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga dapat menjadi berkat dan kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman warok di rumah. Kita jumpa lagi. Saya menambahkan sedikit apa yang tadi Bapak katakan mengenai murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Saya percaya Bapak Ibu sudah membacanya. Melihat dari pembacaan kita hari ini, siang ini, saya merenungkan kita harus mengerti dulu pembacaan yang sebelumnya. Kenapa murid-muridnya, pengikutnya mengundurkan diri? Ada perkataan yang sangat keras dengan pembacaan yang kita baca siang ini, bahwa Yesus mengatakan Dia adalah roti hidup. Saya tidak panjang dan seterusnya. Perkataan ini sangat tidak disetujui, dan dengan perkataan lain bahwa perkataan Tuhan Yesus ini sangat keras. Melihat bahwa yang benar saat itu adalah orang-orang yang sudah melihat mujizat. Banyak orang yang mencari Tuhan Yesus. Kita harus punya nalar yang panjang. Banyak orang mencari Tuhan Yesus. Di situ ada tipe-tipe manusia yang mencari Tuhan. Ada yang mau melihat mujizat, ada yang mengerti, ada yang senang bukan mujizatnya saja, tetapi pelajarannya. Tetapi perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus itu sangat menggugah, membuat pikiran mereka masuk dalam pikiran masing-masing. Jadi kita harus berpikir bahwa dalam mengikuti Yesus, semua manusia pada umumnya dan murid-murid yang dikatakan murid, pengikut,
punya masing-masing pendapat yang seperti saya katakan tadi. Pada ayatnya yang ke-65 mengatakan bahwa sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Di sini kita harus tangkap perkataan Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu. Waktu itu Tuhan Yesus masih seorang manusia. Saya selalu tekankan di situ. Karena bagaimana Yesus seorang manusia, kita pun sekarang ini seorang manusia. Karena waktu itu Tuhan Yesus juga menghadap manusia. Pelajaran ini, kenapa Tuhan Yesus, kita harus pikirkan, kenapa Tuhan Yesus bisa berkata demikian sebagai seorang manusia. Saya ulang-ulang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat dekat dengan Bapanya. Dia selalu menyiapkan waktu berbicara, berkomunikasi, ada khusus untuk berhubungan, menyembah pujian dengan Bapanya. Dan saya percaya saat ini sebagai anak-anak Tuhan pun kita demikian. Apa yang Tuhan Yesus buat waktu ada di bumi, saat ini juga kita buat. Apa yang Tuhan Yesus dapat, yang kita baca firman-Nya hari ini, itu juga kita bisa dapat pada zaman kita, akhir zaman ini. Di situ dikatakan, barang siapa yang datang kepadaku, kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa, dia tidak akan datang. Tapi itu karena kasih karunia dia datang. Disinilah titik sebenarnya, titik tolak dari pembacaan firman. Disatakan sangat keras karena kalau Bapa tidak menginginkan, pasti tidak mengerti. Menginginkan untuk datang menerima perkataan Tuhan itu. Tetapi yang Bapa izinkan untuk datang pasti bisa. Kita perkecil saat ini pembacaan itu, bahwa Tuhan tidak berita firman, cerita firman hari ini tidak mengatakan siapa-siapa. Banyak orang yang tidak mau dan meninggalkan. Kita sudah tahu, kita tidak usah panjangkan itu, kita sudah tahu kenapa mereka pergi, karena perkataan keras. Tapi orang-orang yang dipanggil berkenan untuk mendengar itu, itulah yang diizinkan oleh Bapa. Itulah yang dipanggil. Dalam hal ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena firman ini saat itu mengatakan, kamu 12 orang ini sudah dipilih. Saya memilih kamu. Bapakku yang memilih kamu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, di antara kamu pun ada. Ya. Di situ kita melihat kuasa, otoritas, urapan Tuhan berkata pada murid-muridnya. Itu sangat jelas sesudah dia katakan. Nah, perkataan-perkataan ini yang Tuhan katakan dikatakan cerita ini sangat keras karena mereka tidak mengerti. Saya percaya itu. Tapi kalau Tuhan mengurapi kita, Tuhan izinkan kita datang di situ atas perkenan Tuhan, itu pasti mengerti. Tetapi saya juga percaya di situ ada macam-macam kehidupan anak-anak Tuhan, pikiran. Ada yang percaya betul, ada runut-runutnya sampai bisa mengerti ini. Tapi saya percaya di antara 12 murid pun ada yang tidak sampai mengerti sepenuhnya. Tetapi di situ saya tekankan bahwa hidup persekutuan anak Tuhan harus punya kesatuan hati. Yang menjaga kesatuan hati adalah Tuhan Yesus. Saya bawa untuk zaman kita. Apapun dikatakan oleh Tuhan, keras atau tidak, apapun yang kita alami dalam kehidupan, kalau di dalam Tuhan, tetap Tuhan jaga.
kita tidak keluar dari koridornya. Saya selalu tekankan itu untuk zaman akhir. Kita tetap dipelihara, walaupun saat kita dipelihara oleh Tuhan di dalam persekutuan, di situ ada naik turun anak-anak Tuhan dengan masing-masing punya karakter, masing-masing punya latar belakang kehidupan. Ya, tidak semua sama. Tetapi dalam persekutuan, saya ulangi lagi, di situ ada kehidupan Tuhan yang mempersatukan dan ada pengertian. Saya mengupasnya ini lebih dalam karena Tuhan katakan kalau yang datang tidak diperkenankan oleh Bapakku, mereka tidak bisa datang. Itu bahasa pasarnya ya, pengertian saya. Tapi kalau Bapakku yang suruh pasti ada. Nah, kita anak-anak Tuhan untuk zaman ini punya itu. Tapi saya tekankan jangan kita keluar dari persekutuan itu. Di dalam persekutuan itu kita saling mengisi. Apa yang belum lengkap kita mengetahui mengenai kehidupan Tuhan Yesus, yang lain juga bisa memberikan karena hidup dalam persekutuan. Ya, saya menalarkan berita firman ini menjadi apa contoh kehidupan murid-muridnya. Walaupun keras perkataan itu, tapi bagi murid-muridnya bisa menerima itu. Yang diwakili oleh Petrus. Petrus mengakui, iya Tuhan. Itulah wakil dari murid-murid Tuhan. Di antara murid-murid Tuhan, di dalam antara persekutuan kita, ada orang yang demikian lengkap pengertian mengenai kehidupan Tuhan. Dan mereka itulah yang memberikan pengertian kita dalam persekutuan. Mari kita contoh persekutuan murid-murid saat itu. Mereka tidak dalam arti mengerti terlalu lengkap, tapi mereka tetap di dalam pilihan Tuhan dan mereka tidak merasa itu keras. Yang tidak mengerti hanya untuk datang melihat mujizat dan senang, tapi tidak menerima apa dasar sebenarnya, itu yang mereka katakan sangat keras. Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, apa maknanya untuk kehidupan kita zaman akhir ini? Kadang-kadang perkataan Tuhan Yesus itu ada di dalam kegiatan kita sehari-hari. Sudah menjadi, perkataan Tuhan Yesus sudah menjadi daging kita, kehidupan kita setiap hari. Di dalam itu ada warna Tuhan, ada firman Tuhan. Yang saya mau katakan bahwa kehidupan kita seperti waktu zaman Yesus ini sekarang lebih keras. Tetapi saya katakan berulang-ulang kali, jangan kita keluar dari jalur Tuhan. Dan kedua, kalau kita sudah tetap dari Tuhan, jangan tinggalkan pembacaan firman Tuhan dan doa, hubungan dengan Tuhan. Itu yang menghidupkan kita. Kita tahu firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Setiap hari kita berhubungan dengan Tuhan. Kita berbicara dengan firman-Nya, sama saja kita sudah berbicara dengan Tuhan Yesus. Itu pun akan mengingatkan kita di dalam kita membawa kegiatan kita setiap hari. Dan firman itu ada di dalam kegiatan kita. Tidak ada kata itu sangat keras. Bisa kita katakan itu keras karena kita kurang membaca firman Tuhan. Kalau kita sering membaca, saya katakan sering, kalau bisa setiap hari, dimulai dengan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu tahu akan hal ini. Walaupun mungkin satu ayat, ya, tetapi dalam kegiatan hari-hari itu menjadi daging kita ingat. Dan tidak ada satupun kata yang mengatakan seperti firman, mengatakan itu sangat keras. Kita mungkin rasa keras, tetapi karena kita dipimpin oleh Tuhan, kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Saat itu mungkin belum kita mengerti. Tetapi kita tetap di jalurnya Tuhan. Tuhan tetap tidak tinggalkan kita bertanya terus.
tidak mengerti. Dia akan memberikan pengertian melalui karya Roh Kudusnya. Bapak Ibu, firman hari ini menyadarkan kita tetap dekat dengan Tuhan. Tidak ada kata, firman-Nya sangat keras. Kata-kata Tuhan Yesus sangat keras. Karena kata-kata Tuhan Yesus, saya ulang lagi, sudah menjadi daging yang hidup dengan kita. Biarlah kata-kata Tuhan itu menjadi urapan bagi kita, kehidupan kita akhir zaman ini. Sehingga orang yang melihat kita akan melihat kehidupan Tuhan Yesus. Orang yang melihat kita tidak mengatakan lagi itu sangat keras. Karena kita sudah jalani itu dengan cara Tuhan yang membawa kita dengan cara kehidupan manusia, tetapi Tuhan yang pimpin, dan orang melihat kita bukan keras lagi. Orang pasti akan bilang, katakan orang itu sangat baik, orang itu kelihatan beda dengan orang lain, tapi perbedaannya perbedaan yang sangat indah, sangat menyentuh kehidupan orang lain, sangat memberi contoh bagi orang lain, tidak keras seperti kata firman. Itulah firman menjadi daging. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, apa yang diperkatakan firman hari ini kita pegang. Kita pegang dan sekali lagi kita pegang dan menjadi contoh kehidupan pribadi, keluarga, dan kehidupan kita bersosial di dalam kehidupan sesama kita. Utamanya anak-anak Tuhan harus memberi contoh. Di dalam pekerjaan kita, sekali lagi kita harus beda dengan anak-anak dunia. Perbedaan itu perbedaan yang nyata. Seperti saya katakan, kalau putih ya putih, hitam ya hitam, tidak ada samar-samar. Kita harus radikal di akhir zaman ini. Saya tekankan di situ Bapak Ibu, karena Tuhan sangat menuntut anak-anaknya harus punya warna ini. Karena perbedaan itu yang akan nyata, tidak samar-samar. Karena dengan keadaan itu dunia akan melihat kita membawa misi penginjilan, orang lain mengatakan kita adalah anak Tuhan yang memberikan kehidupan bagi orang lain. Kitalah pembuat mujizat, seperti Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita juga bisa. Begitu banyak, saya tidak kupas di situ. Saya percaya Bapak Ibu bisa lihat sekarang apa yang Tuhan Yesus katakan dengan cerita di dalam perjanjian baru di waktu Tuhan Yesus hidup. Hari ini, zaman akhir ini, yang sebentar lagi dunia akan berakhir, itu dipunyai oleh anak-anak Tuhan. Bisa membuat mujizat di mana saja dengan izin Tuhan. Maka dunia akan menghormati, akan bersuka cita karena ada kebenaran yang kita bawa. Hanya itu Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, saya sampaikan firman hari ini. Itu menjadi contoh kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang bisa menantang kehidupan dunia ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kiranya apa yang saya bawakan firman hari ini menjadi suatu kebangunan rohani bagi Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah. Hidup kita menjadi beda karena kita adalah warga kerajaan surga. Kiranya firman menjadi contoh, menjadi semangat, menjadi penghiburan, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus memberikan satu hal yang baru dan lebih lagi daripada apa yang saya bawakan. Kiranya Tuhan memberkati, kita berjumpa lagi di minggu yang depan. Maranatha. Amin. Setelah pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan tadi tentang banyaknya murid-murid Tuhan Yesus yang mengundurkan diri, tidak mengikut Tuhan Yesus lagi, marilah kita sungguh-sungguh menjadi murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus yang sejati ya. Kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus apapun keberadaan kita saat ini. Dan
Perintah Tuhan Yesus sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus melaksanakan terus perjamuan kudus. Untuk itu, sediakanlah roti dan anggur perjamuan kudus, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan tadi. Kiranya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengarkan saja. Dan Roh Kudus tolong kami menjadi murid-murid Tuhan yang setia di akhir zaman ini, di dalam kami bersaksi dan melayani Tuhan. Saat ini Tuhan, berkatilah akan roti dan anggur atau biskuit, sirup yang ada pada Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan yang ada pada kami di Sentul City. Dan jadilah kiranya perjamuan kudus saat ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihi. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Setelah menerima hosti roti perjamuan kudus, bila ada firman Tuhan tertera, silakan dibaca, dan itu merupakan pesan bagi tiap-tiap pribadi kita, dan secara keseluruhan pesan khusus bagi keluarga Warlord Ministry. Silakan dibaca. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ratapan 3 ayat 22a. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bilangan nama itu firman Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Mazmur surat 19 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu ya Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi yang pertama tadi kita perhatikan firman Tuhan ya. Jagalah hatimu dengan Ya. segala kewaspadaan. Kita tahu bahwa hati kita itu sebenarnya tempat diamnya Allah Roh Kudus ya. Jadi jagalah hati kita, jangan timbul pikiran-pikiran yang tidak baik, sehingga Roh Kudus akan didukakan ya. Jangan kita mendukakan Roh Kudus ya. Jadi dengan demikian kita harus selalu menaati apa firman Tuhan dan rajin berdoa, menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua,
kesudahan kasih setia Tuhan. Setelah kita sungguh-sungguh menaati firman Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah seperti saat ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena setiap pagi rahmat Tuhan, kasih Tuhan selalu baru ya, sehingga tidak ada hal yang perlu kita khawatir atau takut karena kasih dan rahmat Tuhan selalu menyertai kita begitu kita bangun tidur. Jadi kita harus selalu bersyukur kepadanya. Terus yang ketiga, Mama punya? Tuhan menyinari. Ya, kita bersyukur lagi ketika kita sungguh-sungguh taat waktu mengikut Tuhan, kita rajin berdoa, baca firman, melakukan firman, tetap setia bersaksi dan melayani Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyinari wajahnya kepada kita. Apa artinya itu? Tuhan selalu memelihara kita, Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu melindungi kita dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya dan segala pencobaan-pencobaan. Dan terakhir Tuhan katakan, marilah kita selalu menyimpan janji-janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Kita tidak jatuh dalam perbuatan dosa ya, karena kita selalu ingat firman Tuhan yang tersimpan di dalam hati kita. Ya, marilah sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat hosti. Firman Tuhan berkata di Injil Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan dengan iman. Inilah roti perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang suci. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita ucapkan dengan iman. Inilah darah anak domba Allah yang suci, yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sambut dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Aku ini memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau.
lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku menyenangkan, biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Ya Bapa Surgawi, itulah kerinduan hati kami yang beribadah kepadamu saat ini, mau tetap setia mengiring Tuhan Yesus sepanjang hidup kami, dan kami rindu selalu untuk menyenangkan hatimu Tuhan dan mengasihimu seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat semua berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami yang kami sudah terima, dan ajarlah kami untuk selalu hidup menghitung hari-hari dengan bijaksana, sehingga kami selalu memuji dan memuliakan Tuhan lewat kesaksian-kesaksian dan pelayanan-pelayanan kami. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia karena hari ulang tahun, baik hari ini maupun di sepanjang minggu yang akan berjalan nanti. Kiranya Tuhan mengaruniakan panjang umur, selalu sehat dan berhasil di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dan yang sedang di dalam pendidikan. Tuhan tolong agar berhasil dalam studi dan cita-citanya. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan, mungkin itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah sakit yang belum sembuh-sembuh, dan mungkin juga masalah pelayanan dan lain-lain. Tuhan, kami bawa semua permasalahan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dan kami mohon Tuhan menolong kami, memberikan jalan keluar dan kelegaan bagi kami di dalam menghadapi segala macam persoalan, segala macam tantangan dan cobaan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa buat teman-teman warlord di dalam kesaksian dan pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Mari Tuhan pimpin kami terus, agar kami sebagai murid-murid-Mu yang setia di akhir zaman ini tetap dengan penuh sukacita dan semangat untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dengan kami memakai karunia-karunia Roh Kudus, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing pribadi maupun secara kelompok. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa sekarang buat pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Bapak Gibran dan keluarganya, dan juga berkatilah semua pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik yang sipil, militer maupun kepolisian.
Karuniakanlah mereka semuanya Bapa, hikmat, marifat dari sorga, dan juga roh takut akan Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa kami ini menjalankan roda pemerintahan dengan penuh tanggung jawab dan dalam pemerintahan yang bersih dan adil, sehingga Tuhan akan mempromosikan kehidupan bangsa kami semakin menjadi sejahtera dan memancarkan terang kemuliaan bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa. Pakailah kami semua untuk menjadi duta-duta Kristus di akhir zaman, sehingga sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan, dan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami berdoa buat keadaan bangsa kami yang banyak dilanda oleh bencana-bencana alam seperti gempa bumi, banjir di mana-mana. Tuhan, kasihanilah saudara-saudara kami yang mengalami bencana-bencana ini, yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat semua bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, di mana menjadi barometer jam Tuhan yang menunjukkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ajarlah kami untuk terus mengikuti perkembangan bangsa pilihan-Mu ini, karena disitulah kami akan tahu saat-saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sekarang sebelum mengakhiri ibadah kami saat ini, kami memohon berkat daripada-Mu. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Surgawi, berkat yang berkelimpahan, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga-keluarga masing-masing, dan menyertai kami dan seluruh anggota Warlot bersama keluarga dimanapun sekarang berada, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai, sampai berjumpa lagi minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.